Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Ustaz Sofyan dalam pembelajaran tematik 4E. Alhamdulillah kita bertemu dalam subtema 3. Ya, subtema 3 pada tematik 4E ini yaitu tentang sikap kepahlawanan. Taib. Anak-anak sekalian, pada subtema ini yang merupakan subtema terakhir pada buku tematik 4E tentang pahlawanku, kita akan belajar beberapa hal dan tentunya kita akan mendalami lebih materi-materi yang sebelumnya kita pelajari di tematik 4E. Kita akan pelajari lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi, dan tentu semoga kita bisa menjadikan ya ikhtiar kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Taib, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Ustaz akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran dengan adanya video pembelajaran ini. Ananda yang pertama, Ananda mampu menggali informasi berdasarkan suatu teks. Taib, Ananda mampu menggali informasi berdasarkan suatu teks. Yang kedua, Ananda mampu membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Yang ketiga, Ananda mampu membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh perjuangan pada masa kerajaan Islam. Yang keempat, Ananda mampu mencari informasi tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang insya Allah kita ikhtiarkan pada pertemuan ketiga ini ya, pertemuan di subtema 3 ini. Baik. Yang pertama, di sini Ustadz sudah menampilkan suatu teks ya. Ustadz sudah menampilkan suatu teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Baik, di situ Anda bisa baca judul teksnya. Ustadz di sini hanya akan memperlihatkan kepada Anda suatu teksnya. Anda nanti bisa membacanya secara mandiri dengan materi yang sudah Ustadz kirim ya di e-learning. Anda bisa download materinya, lalu Anda bisa membaca teks yang sudah Ustadz tempelkan atau sudah Ustadz sediakan di materi ini. Kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu kita mampu menggali informasi yang didapat pada suatu teks. Nah, jadi informasi apa yang kita dapat pada teks yang sudah disediakan tadi atau yang sudah Ustadz tampilkan tadi? Baik, di dalam teks tersebut Anda bisa lihat ada 3 paragraf ya, ada 3 paragraf. Paragraf itu merupakan suatu kumpulan dari beberapa kalimat. Baik, di situ ada 3 paragraf. Nah, di paragraf pertama ada suatu informasi pokok yang bisa kita dapatkan atau kita bisa tulis, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Ya, Anda bisa lihat di paragraf 1 pada teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di situ informasi pokok yang bisa kita dapatkan itu adalah di kalimat pertama paragraf tersebut ya. Di kalimat pertama Anda bisa baca proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, itu informasi pokok yang bisa kita dapatkan di paragraf pertama. Lanjut kita ke paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini ada informasi pokok yang bisa kita dapatkan. Ustaz akan membacakannya, yaitu teks proklamasi ditulis di rumah kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ya, Nanda sekali lagi bisa dilihat di paragraf kedua. Di situ informasi pokok terdapat di kalimat utama atau di kalimat pertama pada paragraf tersebut. Anda bisa baca lagi. Kalimat pertama pada paragraf tersebut adalah teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, itu ya. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Baik, paragraf ketiga ini ada suatu informasi pokok. Ustaz akan membacakan. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di kediaman rumah Insinyur Soekarno. Ya, Anda bisa lihat
eh, di paragraf ketiga itu Anda bisa menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan atau pembacaan teks proklamasi itu dilaksanakan pada 17 Agustus di kediaman rumah Insinyur Soekarno. Nah, tapi Anda berarti kunci untuk mendapatkan informasi pokok dalam suatu paragraf, Anda harus bisa membandingkan isi dari kalimat pertama pada paragraf tersebut dengan kalimat terakhir. Kira-kira Anda pertama bandingkan kalimat tersebut, lalu Anda sesuaikan dengan kalimat penjelas atau kalimat-kalimat yang berada di tengah. Kira-kira itu nyambungnya lebih kemana, dengan kalimat yang pertama atau dengan kalimat yang terakhir. Oke. Baik, mari kita membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Nah, di sini ada suatu informasi penting yang Ustaz sampaikan. Bagaimana kita membandingkan informasi yang sudah kita baca dengan yang sebelum kita baca. Artinya, kita bisa mendapatkan informasi tersebut tanpa kita harus membaca terlebih dahulu. Kita bisa membandingkannya seperti apa? Di sini Ustaz sudah menampilkan sebelum membaca teks. Baik, sebelum membaca teks biasanya kita selalu seharusnya dan memang harus menggunakan suatu kalimat tanya untuk menggali informasi ya. Jadi sebelum kita membaca teks kita harus memiliki pertanyaan terlebih dahulu. Di sini Ustaz mencontohkan sebelum membaca teks itu ada beberapa pertanyaan, nanti Anda bisa kembangkan. Itu yang pertama, kapan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Ya. Yang kedua, di mana para pahlawan membuat teks proklamasi? Yang ketiga, di mana tempat pembacaan teks proklamasi? Nah, itu merupakan suatu pertanyaan yang ditujukan atau yang bertujuan untuk membandingkan atau menggali informasi awal ya. Anda membaca judulnya, lalu Anda membuat pertanyaan secara random, apa aja pertanyaannya, nanti bakal ada jawabannya di dalam suatu teks. Kita lihat setelah membaca teks. Ya, informasi yang kita dapatkan setelah membaca teks yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, ini artinya ada suatu sambungan atau ada suatu keterkaitan antara pertanyaan pertama dengan informasi yang pertama ya. Karena pertanyaan pertama tadi sudah bacakan, kapan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Lalu ada jawabannya, itu proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik. Lalu setelah membaca teks yang kedua, teks proklamasi ditulis di rumah kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Yang ketiga, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno, ya seperti itu. Baik, nah di sini Ustadz menampilkan salah satu tokoh pahlawan negara Republik Indonesia. Tentunya beliau beragama Muslim, seorang Muslim yang sudah Masya Allah sekali, semoga beliau ditempatkan yang terbaik di sisinya. Kita akan membahas peta pikiran tokoh perjuangan ya, materi mempetakan pikiran tokoh perjuangan. Nah, di sini Ustadz mencantumkan contoh salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu bernama Tuanku Imam Bonjol. Di sini kita akan membuat peta pikiran. Peta pikiran itu merupakan suatu manifest atau suatu perbandingan atau informasi yang Anda kotak-kotakan. Misalkan ada suatu informasi atau misalkan gunung. Nah, gunung ini kita bisa petakan dengan beberapa hal. Yang pertama, tinggi gunung tersebut, letak gunung tersebut, lalu sejarah misalkan gunung tersebut, lalu di mana gunung tersebut. Nah, jadi peta pikiran itu kita mencari informasi berdasarkan beberapa subjudul yang bisa kita baca ya, ataupun bisa kita tuliskan. Di sini contohnya Ustadz tuliskan atau cantumkan ada Tuanku Imam Bonjol. Nah, biografi singkat Imam Bonjol. Biografi singkat itu suatu perkenalan atau identitas dari Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol.
Ustaz akan membacakan. Nama lengkap Tuanku Imam Bonjol. Tempat lahir Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Nah, Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang tokoh ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam sebuah peperangan yang dikenal dengan nama Perang Paderi ya pada tahun 1803 sampai 1837. Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama asli Muhammad Sahab dengan nama asli apa? Muhammad Sahab di Bonjol pada tahun 1772. Lalu ada peninggalannya. Nah, peninggalan Imam Bonjol ini ada beberapa yang salah satunya Ustadz contohkan 3 di sini. Ada meriam Sultan Palembang. Meriam ini adalah senjata yang dahulu digunakan oleh Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda atau melawan penjajah. Meriam ini masih ada namun hampir terkubur dengan tanah. Oke. Yang kedua, ada tongkat besi pedang. Nah, senjata ini digunakan Imam Bonjol sewaktu perang Padri. Jadi ada tongkat besi tapi bentuknya itu pedang. Yang ketiga, ada tugu kecil di atas Bukit Banteng yang berisi ungkapan kekecewaan Imam Bonjol karena masyarakat terpecah. Iya, berarti itu ya. Sekali lagi, peta pikiran itu kita mencari suatu informasi berdasarkan beberapa hal, baik itu judulnya, informasi letaknya, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Ananda pasti sudah hafal, insya Allah sudah hafal mengenai poin-poin dalam Pancasila ya. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dengan berlambangkan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berlambangkan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia berlambangkan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berlambang kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambang padi dan kapas. Kita belajar tentang atau pengamalan sila pertama ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya mengimani, mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengimani dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antara penganut kepercayaan. Yang keempat, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Yang kelima, tidak memaksakan suatu kehendak dalam suatu agama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Artinya pengamalan sila Pancasila atau kita penerapan ya sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama tentu kita beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan atau menerapkan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, memperlakukan manusia dengan harkat dan martabat sesuai makhluk ciptaan Tuhan. Artinya antar sesama manusia ini kita tahu bahwasanya kita merupakan suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melihat atau memperlakukan orang lain selayaknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperlakukan manusia secara adil ya. Yang ketiga, saling tenggang rasa antara sesama. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, selalu melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Baik. Lalu pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu berisi persatuan Indonesia. Yang pertama, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, bangga berkebangsaan Indonesia. Yang keempat, selalu mementingkan persatuan Indonesia seperti Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memelihara perdamaian dunia. Pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari ya, isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, bermusyawarah saat mengambil keputusan. Yang kedua, menghormati setiap keputusan yang diambil secara adil. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil. Yang kelima, memberikan kepercayaan kepada pemerintah ya atau wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya? Yang pertama itu bergotong royong ya, bergotong royong. Yang kedua, adil ke sesama manusia. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain.
Yang keempat, tidak menggunakan hak pribadi untuk menentang atau merugikan kepentingan umum. Yang kelima, menghargai keputusan yang bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan publik. Toib, syukron jazakumullah khair kepada Anda semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Ahlan wa sahlan. Afwan kepada anda semuanya jika ada perkataan Ustadz yang salah ataupun keliru. Sekali lagi Ustadz ucapkan syukron jazakumullah khair. Semoga Allah mempertemukan kembali pada pembelajaran berikutnya dengan pembelajaran tematik baru, yaitu tematik 4F ya, tematik 4F. Semoga kita bisa bertemu dalam pembelajaran selanjutnya. Ustadz mohon undur diri. Semoga ilmu kita pada kesempatan ini semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.